Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Kawilarang. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen pemasaran, yang dimana juga video ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen pemasaran yang diampu oleh Dr. Abdul Razak SEMS. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai manajemen pemasaran, terlebih dahulu biarkanlah saya untuk menjelaskan apa itu pemasaran menurut para ahli dan secara umum. Baik, menurut para ahli Kotler dan Armstrong tahun 2012 mengenai pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses yang dimana perusahaan itu menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat serta menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Sedangkan secara umumnya pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pemasaran, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu manajemen pemasaran. Selanjutnya adalah mengenai manajemen pemasaran. Menurut para ahli yang dikemukakan oleh Bukhari Alma, manajemen pemasaran merupakan suatu perencanaan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran yang ada di dalam perusahaan ataupun di bagian pemasarannya. Sedangkan secara umumnya, manajemen pemasaran itu merupakan proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur ke arah pencapaiannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pemasaran menurut para ahli. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pemasaran menurut para ahlinya, yaitu Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, yang telah dirumuskan ada 5 tahap proses pemasaran, yang dimana pada 4 tahap proses pemasarannya itu perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan para konsumennya. Sedangkan pada tahap yang kelima adalah bagaimana seorang pemasar itu mampu mendapatkan nilai dari konsumennya dalam bentuk penjualan, profit, dan loyalitas konsumennya. Nah, berikut adalah tampilan gambar proses pemasaran menurut Philip Kotler. Pada tahap pertama, yaitu memahami pasar serta kebutuhan dan keinginan pelanggan. Maksudnya adalah konsep inti dari sebuah pemasaran itu adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, yang dimana kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjalani hidup dan muncul dalam keadaan merasa kurang. Sedangkan kalau keinginan adalah sebuah bentuk kebutuhan pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadiannya. Setelah itu, kita masuk ke tahap kedua, yaitu merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Maksud dari tahap kedua ini adalah setelah perusahaan mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen, maka perusahaan itu harus mendesain strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu membangun program pemasaran terintegrasi yang menghantarkan nilai unggul. Maksudnya adalah mengimplementasikan melalui program-program pemasaran, yang dimana program-program pemasaran tersebut merupakan serangkaian program pemasaran dalam upaya menjalankan strategi pemasaran yang telah ditentukan oleh pemasar. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan akan menentukan ekstensi dan keberlangsungan hidup perusahaan di waktu yang akan datang.
Nah, hubungan yang baik itu akan menimbulkan kepuasan pelanggan yang berimbas pada loyalitas pelanggan kepada perusahaan kita. Tentu ini menjadi investasi jangka panjang karena akan mengurangi biaya promosi karena sudah ada pelanggan yang loyal. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Maksudnya adalah menangkap nilai dari pelanggan yang dapat berupa penjualan, pangsa pasar, serta profit. Keberhasilan perusahaan menangkap nilai dari pelanggan merupakan output atau hasil dari strategi-strategi pemasaran yang sukses dilakukan, terutama keempat tahap proses pemasaran di atas tadi. Setelah kita mengetahui bagaimana proses pemasaran menurut Philip Kotler tadi, yang terakhir adalah saya ingin membahas sedikit mengenai tentang bauran pemasaran jasa atau disebut dengan marketing mix. Bauran pemasaran jasa atau disebut dengan marketing mix ini merupakan elemen organisasi dari perusahaan yang bisa dikontrol oleh perusahaan itu sendiri dalam mengerjakan komunikasi dengan melibatkan konsumen semata-mata demi memuaskan pihak tersebut dengan unsur yang terdiri dari produk, price, promotion, place, process, people, and physical evidence. Nah, itulah tadi penjelasan materi seputaran manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu cakupannya cukup luas, tidak hanya sebatas pemasaran saja, tapi bagaimana proses pemasaran itu, bagaimana bauran pemasaran jasa itu, dan sebagainya. Semoga penjelasan materi yang telah saya sampaikan tadi kepada kalian dapat bermanfaat kepada kalian semua. Saya atas nama Adriana Kawilarang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari mengucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.